Sudah ya, sudah bisa dilihat ya soalnya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Dinyatakan dalam satuan besaran pokok SI dalam sistem MKS, ohm dapat dituliskan sebagai. Nah, jadi di sini ya disebutkan bahwa dinyatakan dalam satuan besaran pokok SI ya, berarti SI itu kan sistem internasional ya. Kemudian sistemnya MKS. MKS itu setara dengan meter kilogram sekon. Ohm itu dapat dituliskan sebagai ya. Nah, kita tahu ohm itu adalah satuan dari resistansi R ya. Nah, banyak sekali rumus resistansi yang bisa kita gunakan. Hanya dalam hal ini harus kita sesuaikan dengan satuan-satuan yang lain. Nah, misalnya ya kita pasti sudah tahu rumus hukum Ohm ya, yaitu V sama dengan R dikalikan I ya. Sebentar ini agak ini ya. Kita tahu ya hukum Ohm V sama dengan R kali I. Nah, maka kita bisa menuliskan kalau V sama dengan R dikali I ya. Nah, maka kita akan mendapatkan bahwa R itu kita nyatakan sebagai V dibagi dengan I ya. Nah, yang jadi masalah adalah ya, ini kan R itu ohm ya. Nah, maka ohm itu kalau dengan rumus V per I bisa dinyatakan sebagai volt ya dibagi dengan ampere ya. Jadi ohm itu adalah volt kemudian dibagi dengan ampere ya. Nah, masalahnya adalah ya di pilihan yang ada itu tidak ada yang volt ya. Nah, ini volt dibagi ampere ya. Kalau satuan ya volt sendiri ya, tetapi lembangnya ampere itu adalah A. Nah, di pilihan itu tidak ada. Nah, maka kita harus mencari ya, yang harus kita lakukan itu adalah mencari rumus yang lain yang ada R-nya ya. Nah, salah satunya adalah rumus energi listrik ya. Nah, energi listrik ya, energi listrik. Nah, itu salah satu rumusnya adalah I kuadrat dikali R dikalikan T ya. I kuadrat R kali T. Nah, energi listrik itu semua yang namanya energi tidak hanya listrik ya, itu memiliki satuan joule ya. Ini satuannya adalah joule ya, tidak hanya energi listrik ya. Nah, joule sama dengan I itu arus. Arus itu satuannya ampere. Sama dengan ampere kuadrat ya. Nah, R sendiri adalah ohm ya. Ini kita tuliskan saja sebagai ohm ya. Nah, dikali T. T itu adalah sekon ya. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan bahwa yang namanya ohm itu adalah ya, ohm itu adalah joule ya. Ohm itu adalah joule. Ohm itu adalah joule. Joule dibagi dengan ampere kuadrat sekon ya. Joule dibagi ampere kuadrat sekon. Nah, joule itu ya, joule sendiri bisa dicari dari rumus yang lain ya. Contoh ya, yang satuannya joule adalah rumus energi kinetik misalnya ya. Kita punya ya bahwa yang namanya energi kinetik itu rumusnya kan setengah mv kuadrat ya. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Nah, energi kinetik ini joule ya. Energi kinetik ini joule. Nah, joule itu bisa dinyatakan sebagai m kali v kuadrat. M-nya kilogram, karena kalau setengahnya kan nggak ada satuannya ya. Nah, V itu meter per sekon kalau di kuadrat, jadi meter kuadrat dibagi dengan sekon kuadrat ya. Atau boleh ditulis ya, kilogram meter kuadrat sekon min 2. Nah, itu joule ya. Nah, maka yang di sebelah kiri ini ya, yang ini bisa kita ubah untuk joule-nya ya.
Jadi si joule-nya itu kita ganti dengan yang barusan ya. Bahwa joule-nya itu adalah kilogram meter kuadrat sekon min 2. Lalu dibagi dengan ampere kuadrat sekon ya. Nah, maka ya kalau kita lihat di sini yang sama ya bentuknya dengan ini adalah ya, coba kita lihat dulu. Nah, untuk kilogram dan meter kuadratnya kita biarkan kilogram meter kuadrat, ampere kuadratnya juga kita biarkan. Nah, sekon min 2 yang ada di atas kita pindahkan ke bawah jadi sekon kuadrat. Dikali sekon itu jadinya sekon pangkat 3. Dan ini ya sesuai dengan pilihan A ya. Maka untuk soal nomor 1 kita pilih jawaban A ya. Untuk soal nomor 1 ini kita akan memilih jawaban A. Ternyata ohm itu ya sama dengan atau setara dengan kilogram meter kuadrat dibagi ampere kuadrat sekon pangkat 3. Nah, itulah untuk soal yang pertama ya. Nah, di sini kita siap-siap dengan soal yang berikutnya. Nah, baiklah ya, kita lihat soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Pada saat T sama dengan 0, mobil X bergerak dengan kecepatan V0 melewati mobil Y yang baru saja mulai bergerak. Nah, jadi pada T0 itu mobil X sudah ada kecepatan awalnya V0, sedangkan mobil Y kecepatan awalnya 0 ya. Kedua mobil bergerak pada dua jalur paralel atau sejajar ya dari jalan lurus yang sama. Grafik kecepatan V terhadap waktu T untuk kedua mobil ditunjukkan pada gambar di bawah. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar pada saat T20 sekon? Nah, jadi kalau misalnya ya kita ilustrasikan ya bahwa di sini ada dua mobil ya yang pada T0 ya berada di posisi yang sama ya. Pada T0 itu berada di posisi yang sama kan disebutkan pada T0 mobil X bergerak melewati mobil Y. Pada saat melewati itu ya berarti dia berada pada posisi yang sama ya. Nah, jadi kita misalkan di sini ada mobil A gitu ya. Nah, ini mobil A ya. Nah, kemudian di sini ada mobil lain ya, kita sebut saja mobil B ya. Kok mobil A dan mobil B? Mobil X dan mobil Y ya. Nah, kita ganti saja namanya ya. Ada mobil X ya, mobil X dan satu lagi ada mobil Y ya. Nah, kalau mobil X itu ya dia punya V0 ya, kecepatan awal. Nah, sedangkan mobil Y itu ada V0-nya juga, tapi V0-nya 0. Kalau ini V0-nya tidak 0, bisa dilihat di gambar. Nah, ini terjadi pada T sama dengan 0. Kemudian dua-duanya bergerak. Nah, pada T20 yang ditanya ya, kalau kita lihat T20 itu kan posisinya di sini ya. Jadi berpotongan antara kecepatan X dengan kecepatan Y. Awas yang berpotongan itu adalah kecepatannya ya. Artinya pada T20 kecepatan X dengan Y sama. Sedangkan jarak yang sudah ditempuhnya itu beda. Nah, bagaimana mengetahui jarak yang sudah ditempuh? Caranya seperti ini. Nah, ini teorinya ya. Misalnya kita punya grafik ya. Punya grafik yang ini kecepatan ya. Sumbu vertikalnya adalah sumbu kecepatan. Nah, kemudian sumbu mendatarnya adalah sumbu waktu ya.
Jadi sumbu mendatarnya sumbu waktu. Nah, kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu sembarang gitu ya. Jadi ini V sebagai fungsi dari waktu ya. Maka perpindahan yang dialami oleh benda tersebut ya itu sama dengan luas daerah yang ada di bawah kurva ini ya. Nah, jadi luas daerah di bawah kurva ini itu menunjukkan perpindahan ya. Nah, jadi ini ya eh, luas daerah itu sama dengan delta S ya, perpindahan atau integral dari V dt ya. Nah, sehingga ya kalau misalnya ditanya pada T20 berapa perpindahan dari mobil X ya. Jadi pada T20 pada T sama dengan 20 sekon ya. Nah, untuk T 20 sekon kalau ditanya berapa perpindahan yang dialaminya ya, delta X-nya adalah luas di bawah kurva kecepatan dari mobil X ya. Nah, kalau kita lihat ya delta S-nya, delta S itu perpindahan ya. Kalau tidak berbalik arah sama dengan jarak tempuh ya. Delta S dari X itu adalah luas segi 4 ya. Ini adalah luas segi 4 ya. Luas segi 4. Nah, dari 0 sampai dengan 20. Jadi kalau misalnya Bapak arsir ya, warna merah ya ini daerahnya ya. Nah, ini. Nah, ini itu yang merah gitu ya, luas segi 4. Nah, sedangkan perpindahan yang dialami oleh mobil Y ya. Nah, kita sebut sebagai delta S dari Y ya, delta S dari Y. Itu luas daerah di bawah kurva Y itu bentuknya luas segitiga ya. Luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, misalnya kita beri warna biru ya. Nah, maka ini daerahnya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ya, dari gambar itu jelas terlihat bahwa yang merah lebih gede daripada yang biru ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa perpindahan ya si X ya, perpindahan si X yang nilainya sama dengan jarak tempuh si X ya. Nah, itu lebih besar ya. Lebih besar daripada perpindahan yang sudah dialami oleh si Y ya. Nah, jadi kalau misalnya ya delta S X lebih besar dari delta S Y ya, maka si X sudah jauh di depan ya. Berarti mobil Y ada di belakang mobil X ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C ya. Mobil Y berada di belakang mobil X ya. Kenapa mobil Y di belakang? Karena jarak yang ditempuhnya masih sedikit ya. Sedangkan si X udah menempuh jarak 2 kali lipatnya. Jadi si X lebih depan ya atau si Y lebih belakang. Nah, itu untuk soal nomor 2. Nah, itu untuk soal nomor 2 ya. Kita siap-siap ya lanjut dengan soal berikutnya yaitu soal nomor yang ketiga. Untuk soal nomor 3, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, ya kita ilustrasikan saja ya, misalnya ini adalah tanah ya sebagai dasar gedung. Nah, kemudian ini ada gedungnya sendiri ya.
Nah, ini ada gedung ya. Ya, kita ilustrasikan seperti ini saja ya. Nah, si gedung ini tingginya adalah 200 meter ya. Si gedung memiliki ketinggian 200 meter ya. Nah, ini ketinggian dari gedung. Ini 200 meter ya. Nah, dari gedung itu dilemparkan sebuah batu ya. Nah, dengan kecepatan 30 ya. Jadi misalnya ini ada batu ya. Nah, dilemparkan ke atas 30 meter per sekon ya. 30 meter per sekon. 30 meter per sekon. Nah, nanti dia ke atas sampai puncak. Setelah itu ya dia akan turun lagi gitu ya. Nah, ini ya akan kita sebut ya di tanah ya, kita sebut memiliki koordinat gitu ya, atau ketinggian. Ini Y-nya ya, kita pakai H saja lah, nggak usah Y ya. Ini tanah ini berarti hanya 0 ya. Nah, kemudian di sini di tempat pelemparan H-nya 200 ya. Nah, kita akan melihat ya gerak batu dari A awalnya ke puncak B ya dan berakhir di C ya. Jadi kita akan melihat ya gerak sekaligus ya gerak A ke B ke C. Nah, ini gerak lurus ya, tapi karena ada pengaruh percepatan gravitasi ya, maka geraknya merupakan GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita akan melihat titik A dan C saja ya, awalnya di A, akhirnya di C ya. Nah, maka kita gunakan rumus GLBB delta S, perpindahan adalah V0T plus setengah AT kuadrat ya. Delta S adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Delta S-nya boleh diganti dengan delta H ya. Jadi, karena ini kan arah vertikal ya, jadi ketinggiannya H. Nah, ini ya sama dengan V0T ya plus setengah A-nya A arah vertikal ya, A kali T kuadrat. Nah, delta H ya, perhatikan bahwa ya delta H-nya itu berapa sih ya, si delta H-nya perpindahannya ya. Nah, kan asalnya di 200 tuh, asalnya di 200. Nah, kemudian terakhir di 0 ya. Jadi ini asal di 200, sekarang ada di 0. Jadi pindahnya ke arah bawah ya. Nah, maka pindahnya itu kita sebut negatif ya. Negatif 200. Jadi, Pak, kenapa tidak 200 ya? Dari A ke C, asalnya tinggi 200 menjadi tinggi 0. Jadi, delta H-nya itu minus 200 ya. 0 kurangi 200. Sama dengan V0T ya. Nah, V0-nya jelas 30 ke atas ya. Jadi yang ke atas kita tulis positif ya. 30T plus setengah. Percepatannya gravitasi. Gravitasi karena ke bawah ini minus. Minus 10T kuadrat. Nah, kita pindah ke kiri semuanya ya. Atau kita proses dulu minus 200 adalah 30T min 5T kuadrat ya. Nah, kita pindah ke kiri ya. Semua kita pindah ke kiri. 5T kuadrat ya. 5T kuadrat min 30T min 200. Nah, ini sama dengan 0. Kita bagi 5T kuadrat min 6T min ya 40 ya. Min 40 sama dengan 0. Nah, min 40 itu kan 4, min 4 kali 10 ya. Jadi nanti dapatnya T min 10 dikali T plus 4 ya. Karena ya min 10 dengan 4 itu kalau dikalikan min 40 dijumlahkan min 6 ya. Nah, maka kita peroleh T-nya adalah 10 sekon ya. Karena kalau yang ini kan tidak mungkin ya, yang satu lagi T-nya minus 4 ya, ini tidak mungkin. Jadi kita ambil T-nya 10 sekon. Maka untuk soal nomor 3 kita pilih jawaban B, yaitu 10 sekon. Nah, silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan dulu ya untuk nomor 3 ini sebelum kita lanjut ke nomor 4 ya. Jadi rumusnya bisa satu saja ya, jadi tidak usah
gerak dari A ke B dulu gerak naik ya. Nanti butuh waktu berapa naiknya. Kemudian dari B ke C gerak turun ya. Harus dihitung dulu nanti dari A ke B itu jarak yang ditempuh berapa. Jadi lebih lama ya kalau mengerjakannya seperti itu. Jadi cukup menggunakan rumus delta S adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Delta S itu perpindahan ya. Perpindahan itu posisi akhir kurangi posisi awal. Karena geraknya vertikal, delta S boleh diganti dengan delta H ya. Nah, di sini delta H itu tinggi akhir kurangi tinggi awal. Tinggi akhir 0 di C, tinggi awal 200 di A. Jadi 0 kurangi 200 negatif 200, yaitu kenapa delta H-nya negatif ya. Karena delta H ini perpindahan ya, bukan jarak. Karena kalau dari A ke C jarak tempuh itu AB tambah BC ya. Nah, kalau A langsung ke C namanya perpindahan. Nah, itu ya untuk soal nomor 3 dan kita siap-siap dengan yang berikutnya yaitu soal nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4, sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal 25 meter per sekon dan sudut elevasi theta 53 derajat. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, maka ya batu memiliki komponen kecepatan vertikal ke bawah sebesar 35 meter per sekon pada T berapa setelah pelontaran ya. Nah, jadi ini tentang gerak parabola ya. Nah, ini tentang gerak parabola. Jadi kalau kita ilustrasikan, nah misalnya ini adalah permukaan tanah ya. Nah, kemudian ada batu ya di sini dilemparkan dengan kecepatan awal tertentu, kita sebut saja V0. Nanti dia naik ya, kemudian ya turun di suatu tempat ya. Nah, misalnya ya suatu saat ya batu itu berada di sini gitu ya. Nah, maka dia punya eh, jarak mendatar yang ditempuh. Nah, ini disebutnya jarak mendatar yang ditempuh itu X ya. Nah, kemudian dia juga memiliki ketinggian Y ya. Dia juga memiliki ketinggian Y. Nah, kemudian ketika turun itu memiliki kecepatan ya. Ini namanya V ya. Nah, V ini bisa diuraikan. Ada yang namanya Vx, ada namanya Vy. Nah, komponen kecepatan vertikal itu namanya Vy ya. Nah, rumus-rumus yang harus kita kenal di gerak parabola itu ya. Yang pertama adalah rumus X ya. Jadi kalau X rumusnya adalah V0 ya. X itu sama dengan V0 cos theta lalu dikalikan T ya. Theta-nya sendiri ini sudut elevasi penembakan ya theta. Jadi kalau ditanyanya X jarak mendatar yang ditempuh V0 cos alpha kali T. Kalau yang ditanyanya ketinggian Y adalah V0 sinus theta kali T. Nah, tapi dikurangi setengah GT kuadrat ya. Nah, kemudian untuk kecepatan ya, kecepatan itu kalau kecepatannya arah mendatar, rumusnya Vx sama dengan V0 cos theta ya. Vx adalah V0 cos theta. Tidak ada T-nya ya. Jadi ini konstan ya. Ini konstan. Vx itu V0 cos theta ini konstan. Nah, sedangkan arah vertikal Vy adalah V0 sinus theta minus G kali T ya. Ya ini mirip rumus Vt adalah V0 plus AT ya. A-nya minus G. Vy adalah V0 sin theta minus GT. Nah, menurut soal, batu memiliki komponen kecepatan vertikal ya. Batu memiliki komponen kecepatan vertikal itu namanya Vy. Ke bawah itu menunjukkan negatif. Jadi di sini ya sebesar 35. Jadi tulisnya
V-nya negatif 35. Jadi kenapa ada negatifnya ya? Negatif itu sekali lagi menunjukkan ke bawah ya. Negatif 35 sama dengan V0-nya kan udah ada ya, 75. Lalu dikali sin theta ya. Nah, berarti sin tetanya adalah sinus 53. Sinus 53 itu 4/5 ya. 4/5 ya. Kemudian minus G ya. G itu 10 ya. Dikali T. Nah, ini T-nya yang sedang kita cari ya. T-nya sedang kita cari. Nah, jadi dari sini minus 35 ya. Sama dengan 60 ya. 60 kurangi 10T. 10T supaya positif kita pindahkan ke kiri ya. 10T sama dengan 60 plus 35 ya. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan ya bahwa 10T sama dengan 95 ya. Atau T-nya 9,5 sekon ya. Nah, jadi si benda ini ya akan memiliki komponen kecepatan vertikal 35 meter per sekon besarnya dengan arah ke bawah setelah 9,5 sekon. Nah, kalau salah gitu ya, misalnya kita salah memasukkan ya, tidak minus 35 tapi plus 35, maka akan dapatnya 2,5 sekon. Nah, 2,5 sekon itu akan terjadi kira-kira di sini ya. Jadi ini V-nya ke atas ya. Kemudian Vx-nya ke kanan. Nah, Vy-nya ke atas ya. Nah, Vy-nya ke atas besarnya 35. Nanti tinggi ini pun nanti akan sama gitu ya. Jadi pada T2,5 dengan T9,5 itu tinggi sama ya, kecepatan mendatar sama, kecepatan vertikal besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi ketika naik Vy-nya ke atas, ketika turun Vy-nya ke bawah. Nah, itu untuk soal nomor 4. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu atau screenshot dulu atau barangkali ada pertanyaan ya, silakan untuk disampaikan ya sebelum kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5 ya. Nah, baiklah ya, kita akan lanjut dengan soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Nah, kita lihat ya soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Gambar 1 dan 2 di atas menunjukkan balok bermasa 2M kecil dan M kecil yang berada pada permukaan licin horizontal mendapat dorongan gaya luar F. Untuk masing-masing gambar mana yang benar berkaitan dengan besar gaya yang dikerjakan balok 1 terhadap balok lainnya atau kita sebut sebagai F12 ya. Nah, kita proses dulu untuk yang pertama ya, untuk
eh, gambar yang ke satu. Anggap saja ini adalah balok satu dan ini adalah balok yang kedua ya. Nah, nanti balok satu didorong oleh F ya. Akibatnya nanti balok satu akan mendorong balok 2 lewat gaya kita beri nama saja sebagai F12 ya. F12 itu gaya dorong balok satu terhadap 2. Tapi karena balok satu dan 2 saling menempel, maka akan ada aksi reaksi ya. Jadi ketika balok satu mendorong balok 2, maka balok 2 akan memberikan gaya yang berlawanan pada balok satu ya. Nah, kita sebut sebagai F21 ya. Nah, jadi kalau secara total ya, pertama kita proses dulu gambar satu ya. Nah, untuk gambar satu ini, gambar satu. Nah, kalau secara total ya, secara total itu maksudnya kedua benda digabung ya. Kedua benda digabung ya. Total sigma F sama dengan M dikalikan A ya. Sigma F sama M kali A. Nanti ya F ya dikurangi F21 ya, kurangi F21 plus F12 ya. Karena kan berlawanan arah ya, sama dengan M-nya tuh M total ya. Jadi ini M total ya. M total. Nah, M totalnya ya 3M dikali A. Maka dapatlah ya F sama dengan 3M dikali A. Nah, dengan demikian percepatan sistem ini A-nya adalah F dibagi 3M. Nah, itu kalau yang kita lihat total. Kalau kita lihat benda M kecil saja ya. Yang kita lihat benda 2 ya. Benda 2, benda M kecil ya. Nah, kalau yang kita lihat benda M kecil ya, maka sigma F pada benda 2 adalah M2 dikali A. Nah, pada benda 2 itu gayanya hanya satu, yaitu F12. F12 sama dengan M2-nya ya, itu M. Dikali A-nya yang tadi, F dibagi 3M. Nah, nanti M-nya coret ya, maka F12 adalah F dibagi 3 ya. Nah, F12 adalah F dibagi 3. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua ya. Untuk gambar yang kedua. Nah, caranya sama ya. Kita anggap ya ini benda 1 ya. Ini adalah benda 2. Nah, jadi benda 1 didorong oleh F ya, maka nanti benda 1 akan mendorong benda 2 ya. Nah, ini kita sebut sebagai F12 ya. Karena benda 1 dan 2 saling menempel, maka kan ada aksi reaksi. Nah, ini ada nanti namanya F21 ya. Caranya sama ya. Jadi kalau total ya. Nah, kalau secara total, jadi semua benda kita lihat ya. Nah, maka kita tulisnya ya, sigma F total sama dengan M total kali A. Nah, sigma F totalnya ya, kalau pada gambar 2, kita ambil ke kiri yang positif ya, F kurangi F21 plus F12. Nah, min F21 plus F12 itu saling menghilangkan karena besarnya sama ya. Dari mana tahu besarnya sama? Ini aksi reaksi ya. Sama dengan 3M karena M total kali A ya. Nah, maka ya nanti akan diperoleh F sama dengan 3M kali A. Nah, maka percepatan untuk sistem ini sama ya. Dengan sistem yang digambar satu. Percepatannya itu adalah F dibagi 3M ya. F dibagi 3M. Nah, sekarang coba kita lihat benda 2 ya. Nah, kenapa benda 2 ya? Karena yang didorong oleh F12 itu benda 2 ya. Nah, untuk benda 2 berarti kan sigma F2 adalah M2 kali A. Nah, sigma F2 itu ya pada benda 2 hanya ada F12. F12 sama dengan M2-nya 2M. Kali ya A-nya F dibagi 3M. Nah, maka dapatnya F12 itu adalah
2F dibagi 3 ya. Kalau yang tadi F dibagi 3, maka kita cari ya bahwa pada gambar 1 F12-nya F per 3, pada gambar 2 2F per 3. Nah, ini sesuai dengan pilihan B ya. Jadi pada pilihan B F12-nya F per 3, sedangkan pada gambar 2 F12-nya 2F per 3. Nah, jadi kalau secara total ya, mau didorong dari kiri atau dari kanan, secara total percepatannya sama. Tapi gaya yang dirasakan ya oleh benda yang ujung itu tidak sama ya. Nah, baiklah ya. Sekarang kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 ya. Nah, kita lihat soal nomor 6, gambar di atas ya. Kalau di sini gambar di bawah ya. Melukiskan sebuah benda bermassa 4 kg di atas lantai, ditarik oleh gaya sebesar 20 Newton dengan arah membentuk sudut theta terhadap horizontal, di mana sin tetanya adalah 0,6. Jika ternyata benda bergerak dengan percepatan setengah meter per sekuan kuadrat ke kanan, maka usaha total pada benda setelah benda berpindah sejauh 10 meter adalah ya. Nah, jadi karena yang ditanya adalah usaha total ya, maka gayanya juga gaya total ya. Karena di sini ya sudah ada percepatan ya, maka gaya total itu sudah bisa langsung kita hitung ya. Jadi kita nggak usah melihat gayanya membentuk sudut sekian lalu gesekannya berapa ya. Nah, jadi kita langsung pakai data ada percepatan ya. Jadi ada A percepatan setengah meter per sekuan kuadrat ya. Nah, maka kita bisa mencari sigma F ya. Sigma F itu kan gaya total ya. Sigma F itu kan M dikali A ya. Sigma F sama dengan M kali A ya. M-nya adalah 4 dikalikan dengan A-nya adalah setengah ya. Jadi A-nya adalah setengah.
Nah, maka nanti ya 4 kali setengah dapatnya 2 meter per sekon kuadrat ya, 4 kali setengah. Nah, itu sigma F. Yang namanya usaha total ya berarti kan usaha total itu gayanya gaya total ya. Jadi sigma F ya dikalikan delta S ya. Delta S-nya perpindahan ya. Nah, sigma F-nya kan sudah ada, sudah kita hitung M kali A. Oh, maaf tadi satuannya salah ya. Bapak betulkan dulu M kali A itu duanya bukan 2 meter per sekon kuadrat, 2 Newton ya, karena ini kan gaya ya. Ini 2 Newton ya. Nah, maka usaha total ya, W total ya itu berarti F-nya juga F total ya, F total dikali delta S ya. Atau boleh juga sigma F dikali delta S ya. Nah, sigma F-nya kan udah jelas yang ada tadi 2. Delta S-nya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 20 Joule. Nah, jadi Pak, kenapa tidak melihat apa namanya sudut dan sebagainya? Nah, karena di sini sudah ada percepatan total. Jadi ngapain melihat sudut ya? Jadi kalau misalnya menggunakan sudut kan kita harus mencari dulu berapa gesekan supaya diperoleh percepatan setengah. Padahal kita tidak harus mencari dulu gesekannya ya, apalagi kan di sini ya datanya hanya ada percepatan. Jadi langsung ya kita dapat gaya total. Tidak peduli gaya yang bekerja apa saja arahnya kemana gitu ya. Jadi kita dapat gaya total M kali A ya. Tentu si gaya total itu akan searah dengan percepatan. Nah, baiklah ya, kita bersiap-siap dengan soal yang berikutnya ya, yaitu soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, suatu roda homogen berbentuk silinder pejal dengan massa M dan jejari R menggelinding tanpa slip di sepanjang permukaan horizontal dan lereng seperti ditunjukkan pada gambar. Roda memiliki kelajuan awal V ya. Berapa kenaikan ketinggian maksimum H yang dapat dicapai oleh pusat massa roda jika diketahui momen inersia roda setengah mr kuadrat ya. Nah, Bapak copy dulu ya si gambarnya supaya mudah untuk ilustrasi. Nah, anggap ya ketika si rodanya itu masih di bidang datar ya, dia itu berada di titik A ya. Ini dia berada di titik A, kemudian naik sampai tinggi maksimum ya H di titik B ya. Jadi di B itu tingginya sudah maksimum sehingga kecepatannya udah nol ya. Jadi kalau di B itu kecepatannya adalah nol ya.
Nah, di sini kan disebutkan ya bahwa rodanya itu menggelinding tanpa slip ya. Nah, di sini karena ada kata menggelinding ya. Nah, ada kata menggelinding ya. Nah, maka nanti ya kalau menggelinding itu akan berlaku bahwa V-nya itu sama dengan omega kali R ya. V itu omega kali R, V-nya ya kecepatan linear, omega kecepatan sudut. Nah, kemudian kalau ada percepatan ya si A-nya juga itu alfa kali R ya. Itu kalau dia disebutkan menggelinding ya. Nah, untuk kasus ini ya kita cukup menerapkan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kita cukup menerapkan hukum kekekalan energi mekanik ya. Hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku bahwa energi mekanik awal yaitu di A sama dengan energi mekanik akhir yaitu ketika benda berada di B ya. Nah, jadi nanti ya kita tulisnya energi mekanik A sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik itu penjumlahan dari potensial dan kinetik ya. Jadi energi potensial A tambah kinetik A. Nah, sama dengan energi potensial B tambah kinetik B. Nah, untuk energi potensial di A itu 0 ya. Jadi karena ketinggiannya 0 ya. Jadi ini 0, energi potensial di A 0. Kinetik di A itu ada dua karena dia menggelinding. Ada energi kinetik translasi, EKT ya, EK translasi. Plus energi kinetik rotasi ya. Karena menggelinding itu gabungan translasi dan rotasi ya. Jadi ini EKT ya, translasi dan EKR, rotasi. Sama dengan energi potensial di B, M kali G kali H, kinetik dB 0 karena sudah nggak bisa naik lagi. Nah, energi kinetik translasi rumusnya setengah mv kuadrat. Energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat ya. Sama dengan mgh. Nah, ini setengah mv kuadrat tambah setengah. Perhatikan di bagian akhir soal ada I roda. I itu momen inersia setengah mr kuadrat. Jadi kita ganti I-nya dengan setengah mr kuadrat. Lalu kali omega kuadrat sama dengan mgh ya. Nah, perhatikan ya bahwa yang paling kiri ini tetap setengah mp kuadrat, belum kita apa-apakan, tambah setengah kali setengah seperempat kali m. Perhatikan yang ujungnya r kuadrat omega kuadrat. Nah, padahal tadi kita punya ya bahwa omega kali r itu adalah V ya. Jadi kalau omega kuadrat R kuadrat atau R kuadrat omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat. Jadi ini setengah MP kuadrat tambah seperempat MP kuadrat sama dengan MGH. Nah, maka dari sini nanti akan kita dapatkan ya yang ruas kirinya ya setengah tambah seperempat 3/4. 3/4 MP kuadrat itu sama dengan MGH. Nah, M-nya coret ya. Nah, yang kita cari H ya. Maka H-nya adalah 3V kuadrat. 3V kuadrat dibagi dengan 4G ya. 3V kuadrat dibagi 4G. Dan ini sesuai dengan pilihan B ya. 3V kuadrat dibagi 4G. Nah itu ya silakan kalau mau dicatat dulu ya. Kalau ada pertanyaan ya jangan sungkan-sungkan, silakan disampaikan ya.
Nah, karena tidak ada pertanyaan ya, jadi kita lanjut saja dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Terima kasih. Hujan? Nah, kita lanjut ya dengan soal nomor 9. Di sini nomor 8 harusnya ya. Ini salah nomornya saja ya. 8 ya. Ini 8. Nah, kita lihat ya untuk soal nomor 8 ini. Suatu balok mengapung di antara lapisan air yang kerapatan atau massa jenisnya 1 gram per cm kubik dan minyak yang kerapatan atau massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Dengan seperempat bagian balok berada di lapisan minyak dan 3/4-nya di lapisan air. Nah, kerapatan atau massa jenis baloknya berapa ya? Nah, jadi ada balok ya, kita anggap saja balok ini volumenya V ya. Maka yang berada di minyak ya, yang ada di minyak ini berarti kan seperempat V ya, seperempat V. Dan yang berada di air ya, yang tercelup ke airnya 3/4 V ya, 3/4 V. Nah, V itu volume balok ya. Volume balok itu V ya. Nah, nanti ya pada kasus ini ya arah vertikal ke bawah itu ada berat balok ya. W balok ya, yaitu massa balok kali gravitasi ya. Nah, sedangkan ke atas ada gaya apung atau disebut gaya Archimedes ya. Nah, dalam keadaan seimbang nanti besar gaya apung atau Archimedes sama dengan berat balok ya. Maka kita tuliskan ya bahwa dalam keadaan setimbang W balok sama dengan F Archimedes. W balok itu M balok kali gravitasi. F Archimedes itu rho zat cair ya kali G kali volume benda yang tercelup. Karena zat cairnya ada dua, yaitu air dan minyak ya. Jadi gini, nanti kita bagi dua. F Archimedes dari air itu rho air kali G kali volume balok yang tercelup di air, yaitu 3/4 V. Rho minyak ya, rho minyak kali G kali volume balok yang tercelup di minyak, yaitu V/4 ya. Nah, di sini G-nya sudah bisa kita coret ya. G-nya sudah bisa kita coret ya. Lalu massa balok adalah dari rumus ya, dari rumus rho itu adalah M dibagi V ya. Massa jenis itu massa dibagi volume. Maka ya massa itu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan bahwa massa itu rho kali volume ya. Jadi massa adalah rho dikali volume. Jadi massa balok itu adalah rho balok, ini yang ditanyakan. Kali volume balok. Volume baloknya kan V itu ada di atas tuh. V volume balok. Sama dengan rho air kali 3/4 V. Tambah rho minyak kali 1/4 V. Nah, di sini V-nya juga bisa kita coret lagi. V-nya kita coret ya. Maka kita dapatkan rho balok itu rho air tuh 1 dikali 3/4 ya. 3/4 itu kan 0,75 ya. Tambah rho minyak 0,8 ya dikali 1/4 lah, nggak usah diubah jadi 0,25 ya. 1 kali 0,75 0,75
ditambah 0,8 kali seperempat 0,2. Jadi jawabannya 0,95 ya. Jadi rho ya atau kerapatan atau massa jenis dari balok tersebut adalah 0,95. Jadi sebetulnya ini sangat mudah gitu ya. Karena baloknya berada di antara minyak dan air ya. Yang di minyak itu seperempat, yang di air 3/4, ternyata rho baloknya itu sebanding ya. Jadi rho balok itu 3/4-nya kali rho air tambah seperempatnya kali rho minyak. Itu kalau ingin cepatnya ya. Nah, itu untuk soal nomor 8 ya. Silakan dicatat dulu. Setelah ini akan kita sambung dengan nomor 9. Nomor 9, sebuah bola sepak yang masanya setengah kilogram bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. Pemain sepak bola menendang searah gerakan bola dengan gaya 50 Newton. Menempuh jarak berapakah sentuhan kaki pemain agar kelajuan bola menjadi 4 meter per sekon ya. Nah, jadi ada bola ya, mula-mula ya, bola ini masanya setengah, mula-mula kecepatannya 2. Lalu ditendang gitu ya oleh seseorang ya, oleh pemain bola sehingga kecepatannya naik jadi 4 ya. Nah, di mana ketika ditendang itu arah arah gaya tendangannya itu searah dengan gerak semula ya. Nah, mereka di sini ada perubahan kecepatan ya, ada perubahan energi kinetik, ada gaya, yang ditanya jarak ya. Maka kita pakai konsepnya bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya ya, atau sebentar ya Bapak ketik saja ya karena pennya sedang ada gangguan ya. Jadi konsepnya kita gunakan seperti ini ya, bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya, ya itu harus sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda ya. Jadi yang melakukan yang dikenai usaha tersebut. Jadi ditulisnya W adalah delta EK ya. W adalah delta EK. Nah, W sendiri ya memiliki rumus F kali delta S ya. Delta EK setengah M kurung VT kuadrat kurangi V0 kuadrat. Nah, F-nya 50 ya. Delta S-nya yang kita cari ya. Sama dengan setengah kali VT kuadrat 4 kuadrat kurangi 2 kuadrat. 50 kali delta S sama dengan seperempat kali 12 ya. Nah, maka delta S adalah 3 dibagi 50 ya. Atau bisa ditulis 6/100 meter. Kalau dalam senti berarti 6 cm. Jadi ketika ya bola itu ditendang oleh pemain ya, maka dia akan bersentuhan ya, kaki pemain dengan bola bersentuhan selama selang waktu tertentu.
sehingga ya sehingga dia akan bergerak ya dalam jarak tertentu. Nah, Pak, bagaimana kalau ditanya waktunya ya? Kalau ditanya waktu ya, ini mah tambahan ya. Kalau ditanya waktu pakainya gini. Impuls adalah perubahan momentum. F kali delta T adalah M kali delta V ya. F-nya 50, delta T misalnya dicari, M-nya setengah, delta P-nya 4 kurangi 2. Itu kalau ditanya waktu ya. Jadi 50 kali delta T setengah kali 2 ya 1 ya. Maka delta T adalah 1/50 ya atau 2 per 100 atau 0,02 sekon. Itu kalau ditanya waktu. Sedangkan di soal ini yang ditanya adalah menempuh jarak berapa sentuhan kaki pemain. Jadi jawabannya yang E 6 cm. Yaitu ya untuk soal nomor 9. Silakan kalau mau dicatat dulu. Nah, kita lanjut ya dengan soal yang berikutnya, nomor 10. Seutas pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar W. Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar W per 2. Tetapan elastik untuk pita sambungan ini dalam arah memanjangnya adalah, nah kita misalkan ya untuk ini kita punya ya, ini kasus pertamanya ini punya pita yang panjangnya adalah L ya. Mana ini panjangnya L ya, lebarnya W ya. Nah, pertama ya begini, kalau pita ini kita tarik ya, kita tarik, dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, ketika ditarik itu akan timbul yang namanya tegangan ya. Nah, ini akan timbul yang namanya tegangan. Nah, itu yang rumusnya F, gaya yang menarik, dibagi A ya. A itu luas menampang. Kemudian si pita juga akan mengalami yang namanya regangan ya. Regangan itu lambangnya E kecil, yaitu delta L dibagi L. Nah, antara tegangan dengan regangan itu ada hubungannya. Antara tegangan dengan regangan itu hubungannya seperti ini ya. Sebentar, ini nggak mau.
sebentar ya, ini si pennya nggak mau nulis ya. Ntar Bapak stop share dulu ya. Mohon ditunggu sebentar ya untuk nomor 10 ini karena ada sedikit gangguan. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan kembali. Nah, misalnya ya kita memiliki sebuah pita ya. Jadi ini pitanya. Ya, kita gambarkan di sini untuk ilustrasi saja. Nah, si pita sendiri memiliki panjang L dan lebar W ya. Ketika pita ini ditarik, maka dia akan mengalami tegangan ya. Tegangan yang rumusnya adalah F dibagi A. Dan ketika ditarik juga dia akan mengalami regangan ya. Regangan ini lambangnya E, yaitu delta L, perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, antara tegangan dengan regangan itu ada hubungannya ya. Yaitu ya bahwa tegangan adalah modulus yang ya atau modulus elastisitas dikalikan dengan regangan ya. Sehingga bisa ditulis ya F dibagi A adalah E kali delta L dibagi L ya. Nah, maka dari sini akan kita peroleh F adalah E kali A, E kali A dibagi L kali delta L. Nah, ini yang sering kita singkat menjadi F adalah K konstanta ya, elastisitas ya, atau tetapan elastisitas dikalikan delta L. Nah, ini jadi ini namanya tetapan elastisitas ya. Tetapan elastisitas. Jadi mula-mula ya sebelum pita ini kita ubah-ubah ya. Jadi K awal gitu ya. K awal sebelum diubah-ubah itu adalah E modulus yang atau modulus elastisitas kali A luas penampang ya dibagi dengan L ya. Nah, sekarang si pita itu dipotong ya, dipotong memanjang ya. Sehingga lebarnya menjadi hanya setengahnya ya, hanya W ya. Kemudian dia disambung. Jadi kira-kira kalau dipotong kira-kira ginilah. Nah, jadi untuk potongan yang pertama ini gitu ya. Nah, ini potongan yang pertama ya. Nah, kemudian disambungkan dengan potongan satu lagi gitu ya. Nah, sehingga secara total ya, sekarang ini yang kasus kedua ini. Secara total panjangnya menjadi L ditambah L atau 2L.
Nah, tetapi untuk lebarnya menjadi W per 2. Karena lebarnya menjadi W per 2 ya, maka luasnya juga eh, setengahnya gitu ya. Nah, maka elastisitas akhir ya, konstanta elastisitas akhir itu adalah E ya dikali A per 2 ya. Kenapa A-nya jadi A per 2? Karena menjadi lebih kecil ya. Dibagi panjangnya 2 kali 2L ya. Nah, jadi boleh ditulis ini sebagai E kali A dibagi L kali seperempat ya. Nah, E kali A per L itu K semula ya. Jadi dapatnya ini seperempat K semula. Jadi asalnya K awal ini ya kita sebut K ya. Nah, awalnya K sekarang jadi seperempat K atau K per 4 ya. Maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah A, yaitu K per 4. Nah, baiklah ya, kita tambah ya satu soal ya. Jadi meskipun waktunya sudah habis ya, akan Bapak tambah satu soal pembahasannya, yaitu ditambah dengan soal nomor 11 ya. Nah, ini soal nomor 11. Iya, ini nomor 11 ya. Sebuah beban bermasa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K diletakkan pada lantai mendatar dengan ujung sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik seimbang dan kemudian dilepas sehingga berosilasi ya atau bergetar bolak-balik. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan lantai kasar dengan besar gaya gesek F, maka energi mekanik saat beban melewati titik setimbang untuk pertama kali saja dilepaskan adalah, nah kalau ini harus kita gambarkan dulu ya. Kita ilustrasikan dulu, misalnya ini ada dinding sebelah kiri ya. Nah, ini ada dinding sebelah kiri. Kemudian kita gambarkan juga lantai mendatarnya ya. Lantai mendatar. Nah, kemudian di sini ada pegas ya. Ini pegas misalnya ya. Nah, di ujungnya ini ada beban ya. Dan ini merupakan titik setimbang ya. Nah, ini kita sebut titik setimbang ya atau titik seimbang. Nah, mula-mula ya si beban ini kita tarik ke kanan ya. Kita tarik ke kanan sejauh A ya. Nah, ini sejauh A ya. Nah, maka ketika ditarik ke kanan sejauh A, dia akan memiliki energi potensial sebesar setengah KA kuadrat ya. Nah, kemudian dia bergerak ke kiri ya. Nah, ketika dia bergerak ke kiri ini, dia akan mendapat gaya gesek ya. Sampai di titik setimbang ya.
Nah, lalu ya bergerak lagi ke kiri ya. Dan katanya ya ketika bergerak ke kiri ini dari titik setimbang jauhnya hanya B ya. Itu kira-kira ilustrasinya ya. Melewati titik setimbang dan berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik setimbang. Jadi ditarik dulu ke kanan ya. Nah, ini berhenti sesaat di kanan lalu dilepas ya. Ya, setelah dilepas beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang lalu berhenti melewati titik setimbang berhenti setelah menempuh jarak B gitu ya. Pertanyaannya, andaikan lantai kasar besar gaya gesek F, maka energi mekanik saat beban melewati titik setimbang untuk pertama kali sejak dilepaskan adalah ya. Nah, maka ya kalau misalnya ya dilepaskan dari titik P ya, titik setimbangnya Q ya. Nah, maka ketika dia melewati titik setimbang pertama kali berarti kan gerak PQ ya. Nah, gerak P ke Q ya, gerak P ke Q. Nah, maka akan berlaku bahwa energi mekanik di Q adalah energi mekanik di P kurangi usaha oleh gaya gesek ya. Kurangi usaha oleh gaya gesek ya, karena kan ada gesekannya ya. Jadi energi kinetiknya tidak kekal. Nah, dengan demikian, maka energi mekanik di Q pertama kali adalah energi mekanik di P. Nah, di P itu ya karena diam, dia hanya punya energi potensial, yaitu energi potensial pegas, kinetiknya nggak ada. Maka energi mekanik di P itu ya energi potensial, yaitu setengah KA kuadrat. Kurangi usaha oleh gaya gesekan. Usaha oleh gaya gesekan itu gaya gesek F kali berapa jauh dia digesek ya. Dari P ke Q digeseknya sejauh A ya. Jadi energi mekanik di Q adalah energi mekanik di P mula-mula setengah KA kuadrat kurangi usaha oleh gaya gesekan yaitu F kali A. Nah, jadi hanya itu saja ya. Jadi jawabannya adalah setengah KA kuadrat dikurangi FA ya. Nah, jadi jawabannya B ya untuk soal nomor 11. Nah, sedangkan untuk soal sisanya ya karena waktunya ya tidak mencukupi lagi. Jadi silakan dicoba sendiri ya. Bapak kasih ini kuncinya ya. Untuk nomor 12 ya, ini salah tulisannya ya. Untuk 12 jawabannya adalah E ya. 43/30 ya. Lalu untuk 13-nya jawabannya B ya. Untuk 14 jawabannya E lagi. Nah, lalu untuk soal nomor 15 jawabannya adalah A. Kemudian 16 jawabannya C ya, 16 jawabannya. Maaf, B ya, 16 jawabannya B. Lalu untuk 17 jawabannya D. 18 jawabannya adalah C. 19 jawabannya C dan 20 jawabannya E ya. Nah, itu untuk 9 soal tersisa yang belum sempat kita bahas ya. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan latihan ya di rumah ya sebelum menghadapi ya ujian mandiri. Nah, itu saja ya untuk pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, membawa keberkahan dan kesuksesan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf ya kalau Bapak ada kekurangan atau kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Iya, sama-sama, sama-sama.